Halo guys, jumpa lagi ya di saluran YouTube Floren Channel. Di channel ini kita akan membahas tentang dunia perbengkelan. Nah, untuk dunia perbengkelan sendiri khususnya para pemula ya, kita akan membahas. Saya mendapat pertanyaan dari teman kita yang menanyakan, Bang, berapa sih keuntungan toko atau toko spare part ya, khususnya toko spare part per bulannya. Nah, baik teman-teman, saya akan jawab ya. Saya akan jawab. Di sini kita kelasnya bengkel kecil, yaitu bengkel umum. Masih skalanya masih kecil lah, boleh dikatakan sama seperti saya, skalanya masih kecil. Nah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk keuntungan toko spare part di bengkel, buat teman-teman yang baru saja gabung, yang baru saja nonton ya, dukung saya untuk selalu menampilkan video-video yang pastinya berkualitas dan pastinya bermanfaat bagi teman-temanku semua, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video saya yang terbaru. Oke, kita akan mulai ke pembahasan kita saat ini, yaitu keuntungan toko spare part bengkel umum skala kecil untuk para pemula. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang toko saya ya. Toko saya skalanya masih kecil, yaitu masih ya seperti inilah. Jadi kita memang benar-benar dari nol ya teman-teman, dari nol. Dan saya punya keinginan kuat untuk berwirausaha. Di sini kita akan mendalami lebih dalam tentang dunia perbengkelan. Nah, pertanyaan teman-teman tersebut menantang saya untuk membuat video ini dan menginspirasi saya. Nah, buat teman-teman yang mau request video apa tentang dunia perbengkelan, silakan saja komen di bawah ya, di bawah video. Silakan berkomentar. Nanti mudah-mudahan kalau misalkan saya siap, saya akan review request dari teman-teman. Kita saat ini sedang melakukan juga servis ya. Ada beberapa unit kita sedang melakukan servis. Kita akan masuk ke toko. Nah, seperti biasa teman-teman, toko saya seperti ini. Ini kebetulan ada beberapa unit yang belum selesai ya, jadi bengkelnya masih berantakan dan saya pengen segera beresin karena saya risih kalau misalkan bengkelnya acak-acakan, kotor dan lain-lain. Sekali lagi, bengkel itu tidak identik dengan kotor dan oli ya teman-teman. Kalau bisa bersih dan rapi, serta mekaniknya ganteng-ganteng. Kita akan mulai teman-teman. Dalam dunia perbengkelan atau toko spare part itu hitung-hitungannya sangat mudah sekali. Kita akan menghitung keuntungannya. Makanya di sini kita perlu sekali yang namanya pembukuan. Di video sebelumnya mungkin teman-teman yang belum nonton ya, teman-teman bisa cari di video saya ya, di channel saya tentang pembukuan atau manajemen bengkel. Teman-teman harus wajib punya yang namanya pembukuan. Nah, pembukuan ini sangat penting di mana kita bisa mengetahui omset kita dalam sebulan. Jadi setiap bulannya teman-teman bisa mengetahuinya. Jadi bengkel atau toko kita, spare part kita ini per bulannya mengeluarkan berapa unit spare part, seperti itu. Jadi kita bisa hitung dari sini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita per harinya misalkan pengeluaran toko kita, artinya lakunya berapa, kita wajib catat. Itu wajib ya teman-teman.
karena kita pemula dan kita pastinya pengen toko kita lebih maju, makanya kita imbangi dengan manajemen pembukuan yang baik dan bagus. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman wajib memiliki pembukuan. Nah, kebetulan baru saja datang teman kita ya, satu unit, dia mau melakukan servis. Teman kita ini juga dia punya channel namanya Hobi Bolang ya, Benny Hobi Bolang. Nah, itu ya, itu orangnya. Kalau teman-teman mau lihat channelnya Hobi Bolang, khusus mancing dia. Lanjut ke inti permasalahan kita ya, inti pembahasan kita. Oke teman-teman, nah dari pembukuan ini kita bisa tarik jumlah omset kita per bulan. Kita akan beri contoh misalkan untuk oli ya teman-teman. Oli itu kita maksimal ambil keuntungan, ini maksimal ya, kita hitung maksimalnya yaitu 10%. Kalau modalnya 30 berarti kita ambil maksimalnya itu Rp3.000. Nah, tergantung lokasi teman-teman. Kalau misalkan bengkel atau tokonya berdekatan, mungkin nggak sampai ambil keuntungan 10% ya, mungkin bisa 5 atau 8% gitu. Jadi untuk oli maksimal 10%. Nah, untuk spare part sendiri biasa perhitungan yaitu di angka 15 sampai 20%. Nah, tergantung lokasi juga. Tidak apa yang saya sampaikan juga tidak harus jadi patokan untuk teman-teman, karena kemungkinan ada juga yang areanya jauh dari distributor dan dia memakan biaya untuk transportasinya sendiri, jadi mungkin bisa lebih gitu. Jadi pada intinya video yang saya tampilkan ini hanya untuk gambaran teman-teman ya, jadi tidak harus sama seperti apa yang saya lakukan, karena kemungkinan juga kan ada beberapa yang harus order di luar kota atau di tempatnya jauh dari jangkauan, jadi mereka mungkin tambah transport seperti itu untuk mencukupi tokonya dan untuk memudahkan para konsumen untuk mendapatkan spare part. Jadi nggak ada salahnya juga gitu, jadi seperti itu. Nah, untuk keuntungan yang kita ambil untuk sebulannya yaitu di pembukuan tadi adalah kita bisa ambil rata-rata. Misalkan omset bengkel saya ini dalam sebulan 15 juta untuk pengeluaran spare partnya. Jadi spare part laku itu sebulan misalkan, karena kita bengkelnya kecil, itu 15 juta. Nah, 15 juta tahu dari mana? Kita tahu dari pembukuan. Pembukuan ini kembali lagi saya tekankan, ini sangat penting. Jadi teman-teman nanti bisa tahu keuntungan teman-teman berapa. Oke, kita hitung mudahnya saja ya. Hitung-hitungannya mudah teman-teman. Jadi 15 juta dalam sebulan pengeluaran spare part. Kalau kita ambil 10%-nya saja ya, 10%-nya itu adalah 1.500.000 untuk keuntungannya saja. Jadi contoh, kalau misalkan kita bisa mengeluarkan oli saja dalam satu bulan itu totalnya 15 juta, itu 1.500.000 keuntungan untuk kita, belum dari spare part. Kalau misalkan 15 juta itu digabung dari oli dengan spare part, kemungkinan besar keuntungannya ada di angka 15%. Nah, 15% berarti misalkan 10%-nya dari 15 juta adalah 1.500.000, berarti 1.500.000 dibagi 2 berarti 750. Berarti 750 ditambah 1.500.000 berarti 2.250. Kita bulatkan 15% keuntungan kita dalam sebulan dalam omset 15 juta. Nah, makanya saya tekankan ke teman-teman yang wajib punya toko spare part itu adalah bisa ngebengkel. Sebenarnya itu keuntungan kita di toko saja ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa melakukan perbaikan bengkel itu pasti lebih. Nah,
Contoh kita bisa melakukan, contoh kita bikin hitung-hitungan mudahnya 100.000 sehari. 100.000 sehari kita bisa mendapatkan, misalkan nih kita hitung saja 1 bulan itu 30 hari. 30 hari kita misalkan minggu tutup, berarti dipotong hitung-hitungannya mudah aja 25, berarti 2,5 juta ya. 2,5 juta ditambah 2.250.000, jadi omset kita itu sebulan itu 4.250.000 kalau kita bisa bengkel. Nah makanya teman-teman, yang utama adalah sebenarnya harus bisa bengkel kalau misalkan buka toko spare part. Karena apa, kalau kita ngandelin orang lain, begitu kita buka toko ada yang mau ganti oli kita nggak bisa. Nah itu kendalanya. Dan lagian juga artinya supaya toko dan bengkel kita kelihatan ramai, wajib ada orang yang bisa standby untuk bongkar pasang. Itu teknisnya teman-teman, nanti saya juga akan buatkan pembahasan tentang hal tersebut. Pada intinya pembahasan kita ya ini adalah keuntungan spare part dalam sebulan, kurang lebih seperti itu. Jadi misalkan kita hitung mudah saja, pengeluaran kita 15 juta sebulan untuk spare part, kita ambil keuntungan 10% nya adalah 1,5 juta. Kalau itu misalkan kita hitung baik untuk penjualan oli, kalau kita gabungkan dengan spare part 15 juta, kemungkinan bisa 15%. Seperti itu. Jadi kurang lebih demikian ya teman-teman. Di sini saya tidak bermaksud menggurui teman-teman. Di sini saya hanya sharing dan saya berbagi informasi yang ada di bengkel. Nah demikian ya video pembahasan kita tentang keuntungan bengkel spare part dalam sebulan. Ini skala kecil untuk para pemula. Semoga teman-teman yang nonton video saya ini lebih semangat ya. Jangan nunggu terlambat, karena penyesalan itu adanya di akhir. Nah bagi teman-teman yang pengen belajar mulai dari sekarang, jangan nunggu nanti, belajar saja dari sekarang. Jangan kalau yang belum bisa jangan berpikir dulu untuk uang. Yang penting teman-teman bisa ngebengkel dan lalu kita buka toko spare part. Seperti itu. Terima kasih yang udah nonton ya, di Timor Leste, Malaysia, Taiwan, Singapura. Terima kasih. Ikuti terus channel ini ya, untuk teman-teman berbagi dan kita sharing. Buat teman-teman yang mau request video, boleh di komen-komen di bawah. Seperti itu. Demikian ya tutorial video dari saya untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Istimewir, semoga teman-teman sukses dan lebih semangat lagi. Jangan lupa, jangan males bangun pagi. Seperti itu. Terima kasih.